Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk perkuliahan di mata kuliah paket aplikasi komputer. Kali ini pertemuan ke-12 yang akan membahas mengenai penyajian data skripsi kuantitatif menggunakan pivot table dan pivot chart Microsoft Excel. Oke, di sini materinya nanti berarti mengenai pivot table dan pivot chart untuk meringkas dan memvisualisasikan data penelitian kuantitatif. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan materi-materi sebelumnya, ini kan merupakan satu kesatuan gitu ya untuk penggunaan aplikasi Microsoft Excel dari pertemuan 9 kemarin sampai yang pertemuan 12 kali ini. Nah, jadi untuk secara langsung berarti ini merupakan lanjutan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 11. Sehingga untuk file dan data penelitian juga yang digunakan itu masih sama gitu ya. Tidak ada data mentah baru yang dibuat selain dari hasil olah data yang kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dari 9 sampai 11 tadi gitu ya. Oke, untuk deskripsinya di sini bisa dilihat untuk yang skripsi kuantitatif ya, ini kan kalian bisa baca bahwa data penelitian itu sering terdiri atas banyak responden gitu ya. Meskipun di data contoh yang Bapak tampilkan kemarin itu hanya ada 12 ya ini. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan realnya itu biasanya itu datanya banyak gitu ya. Sehingga data itu harus diringkas oleh peneliti. Kalian sebagai peneliti gitu ya ketika mengerjakan skripsi. Nah, untuk melihat pola gitu ya. Jadi berdasarkan kelompok, berdasarkan ketuntasan, jenis kelamin, dan respon siswa. Nah, kemarin kita udah bahas tuh mengenai perhitungan statistik deskriptif pakai fungsi average, median, count if, average if, standar deviasi gitu ya, pakai S untuk sampel gitu ya. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini kita mempelajari cara lain dalam hal meringkas data, yaitu menggunakan pivot table. Nah, jadi pivot table ini memungkinkan pengguna ketika kita menggunakan Excel itu untuk menyusun ringkasan data secara tepat tanpa perlu banyak menulis rumus gitu. Nah, hasilnya pun kemudian bisa disajikan secara visual gitu menggunakan pivot chart gitu ya. Jadi nanti untuk otomatis lah gitu ya. Nah, untuk konteksnya kita masih pakai konteks yang sebelumnya eh, contoh skripsi di prodi pendidikan matematika begitu ya. Judulnya ini ya, jadi pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi kita akan membuat ringkasan gitu ya untuk rata-rata pretest, post-test, gain gitu ya. Didasarkan pada kelompoknya gitu, untuk distribusi ketuntasan juga ya. Termasuk juga distribusi respon siswa. Nah, nanti hasilnya itu disajikan dalam bentuk grafik atau chart yang sesuai. Nah, jadi capaian pembelajarannya untuk pertemuan 12 ini kalian diharapkan mampu yang pertama itu menjelaskan fungsi dari pivot table. Nah, dalam pengolahan data skripsi yang sifatnya kuantitatif. Yang kedua itu menyiapkan sumber data yang sesuai karena datanya sendiri sebelum kita konversi ke pivot table kan berarti datanya harus kita susun-susun dulu gitu ya. Kita siapkan dulu gitu. Nah, terus juga yang ketiga ini mengenai pembuatan pivot table tadi ya. Yang keempat itu kemudian menempatkan variabel pada bagian row, nanti kan ada row gitu ya di bagian pivot table-nya, ada row-nya, kolomnya, value sama filter. Nah, itu juga yang kelima, ini mengubah perhitungan pivot table dari sum jadi average atau jadi count gitu ya. Nah, yang keenam itu membuat ringkasan nilai berdasarkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketujuh membuat distribusi ketuntasan dan respon siswa. Yang kedelapan membuat pivot chart dari pivot table. Yang kesembilan memilih jenis grafik yang sesuai dengan data penelitian.
memberikan judul, label, dan format grafik secara tepat, menuliskan interpretasi deskriptif berdasarkan tabel dan grafik, dan yang terakhir itu membedakan visualisasi deskriptif dengan pengujian hipotesis. Tadi jangan sampai visualisasi yang kita lakukan di sini itu disimpulkan sebagai uji hipotesis, ya bukan ya. Ini hanya sebagai gambaran awal lah begitu ya, agar nanti perlu dianalisis lebih lanjut untuk pengambilan kesimpulan gitu ya. Oke, untuk data yang digunakan tadi kita lanjutan dari hasil pertemuan 11 yang kemarin. Jadi worksheet utamanya itu kita pakai ini ya. Nah, ini ada kolomnya. Setidak-tidaknya itu ada ini ya, dari A sampai P gitu ya. Nah, terus coding, untuk codingnya itu tadi untuk kelompok ya. Jadi kelompok kita bedakan tadi. Kelompok itu satu eksperimen, dua kontrol. Begitu juga tadi ada kelompok ini untuk JK ya, jenis kelamin tadi ya. Nah, satu laki-laki, dua perempuan gitu ya. Nah, jadi itu perlu diingat kembali. Satu itu apa, dua itu apa. Oke, kemudian di sini, nah di materi inti ya, kita masuk ke materinya. Di sini yang pertama itu mengenai pengertian, gitu ya. Jadi pivot table itu adalah fitur dari Microsoft Excel yang digunakan untuk tujuan meringkas, mengelompokkan, menghitung, dan membandingkan data secara cepat. Jadi dari pivot table nanti kalian bisa menjawab pertanyaan. Yang pertama misalkan berapa rata-rata pretest dari kelompok eksperimen dan kontrol? Berapa rata-rata pretest dari setiap kelompok? Berapa rata-rata gainnya? Berapa jumlah siswa yang tuntas? Gitu ya. Berapa jumlah siswa yang responnya itu sangat baik dan seterusnya. Yang keenam itu bagaimana distribusi kategori ketuntasan berdasarkan kelompok gitu. Nah, jadi pivot table itu bukan mengubah data asli gitu ya. Jadi pivot table itu hanya membuat ringkasan berdasarkan data yang ada. Jadi data hasil skripsi kalian setelah ngambil data, nah itu diringkas oleh pivot table gitu ya. Atau di sini pakai data contoh yang sudah Bapak siapkan. Nah, yang nomor dua itu syarat data untuk membuat pivot table. Nah, jadi untuk bisa bikin pivot table yang benar, jadi datanya juga harus memenuhi ketentuan. Yang pertama itu kolom, yaitu ya kolom data itu harus ada judulnya. Ini kayak gini ya. Nah ini misalkan kolom A gitu ya, ada judulnya nih ya, nomor gitu. Kolom B ada kode responden nih. Jadi harus ada judul gitu ya. Setiap kolom ini ada judulnya. Jadi enggak yang apa namanya angka langsung gitu ya, langsung data gitu keluarnya. Jadi harus kasih judul dulu. Nah, terus tadi yang kedua itu harus tidak ada baris yang kosong di tengah data. Nah, makanya kemarin kita juga udah belajar ya gitu ya untuk mengecek apakah ada sel yang kosong kemarin ya. Nah, kita ngitung kemarin tuh ya di sini. Mana kemarin ya? Nah, kemarin kita ngitung nih ya di pertemuan 11 kemarin ya. Kita udah ngitung. Oh, ada enggak nih data yang belum yang kosong ada enggak gitu ya, kita udah ngitung kemarin pakai count gitu ya. Nah ini ya, jadi misalkan kode respondennya gitu ya, ada yang kosong enggak? Oh tidak ada, berarti lengkap. Data pretest post-testnya gimana dan seterusnya gitu ya. Nah itu salah satu tujuannya adalah berarti untuk bisa kita bikin datanya gitu ya menjadi pivot table. Oke. Nah terus yang ketiga itu kolom juga ya. Jadi kalau tadi itu baris gitu ya, barisnya tidak boleh kosong. Nah, kalau ini yang ketiga itu kolom juga nggak boleh kosong. Berarti kalau baris itu kan segini ya, nah menyamping tuh nggak boleh ada yang kosong. Kalau kolom berarti yang ke bawah nih, nggak boleh ada yang kosong ya. Terus juga yang keempat itu setiap kolom itu memuat satu jenis data. Ya, misalkan nih, kalau pretest, misalkan pretest itu berarti angka aja isinya gitu. Jangan sampai pretest
ada hurufnya, kategorinya, misalkan pretestnya A gitu, pretestnya ini B plus gitu. Enggak gitu ya. Jadi kalau angka ya angka semua gitu, kalau huruf ya huruf semua gitu ya. Nah, misalkan kolom kelompok ya, kelompok nih. Nah, itu berarti ya pakai kode aja gitu ya, kode atau nama kelompok, misalkan eh, untuk eksperimen gitu ya, K untuk kontrol, misalkan begitu ya. Nah, jadi harus satu jenis data saja gitu ya. Misalkan ketuntasan, oh ketuntasan berarti ya kategori aja gitu ya. Nah, kemarin nih tuntasan nih, berarti kan pilihannya ya ini aja nih, tuntas atau belum tuntas gitu. Jadi jangan kecampur-campur gitu ya. Kalau angka-angka, kalau huruf-huruf, kalau kata atau kalimat ya kata atau kalimat gitu ya. Jadi sama seragam. Terus misalkan di sini juga jangan sampai ada yang pakai merge dan center gitu ya di dalam tabel sumber gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin ya data mentah ini kita pastikan tidak ada yang kita gabung selnya ya. Nih, fitur ini ya. Merge and center. Nah, ini jangan sampai ada di dalamnya. Nah, misalkan ini nih kalian gabung tuh jangan gitu ya. Dibuat ya pokoknya ini satu kolom saja. Gitu. Biar nanti tidak mempersulit ketika bikin pivot table-nya. Terus data tadi ya. Nah, ini udah kita periksa tadi ya. Ini kaitan dengan pertemuan 11 tadi. Oke, kemudian nah kita tambah label pada nama kelompok gitu. Nah, jadi pada worksheet data penelitian, nah kita tambahkan kolom baru setelah kolom kelompok atau setelah kolom terakhir gitu ya. Oke, misalkan di sini kolom kelompok. Nah, ini kan ya. Nah, ini. Nah, kita buat satu kolom lagi gitu ya. Kolomnya apa? Kolom nama kelompok misalkan gitu ya. Tapi biar gampang di sini ya. Oh ini deh ya. Ini kan kalau misalkan di sini kasih contoh nih ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ketika misalkan di tabel itu juga mempermudah gitu ya. Biar satu dua kan nanti bisa salah paham gitu ya. Makanya di sini diminta untuk bikin satu kolom lagi. Yang namanya itu adalah nama kelompok gitu ya. Jadi kita insert saja di sini. Ya, nah, insert select ya. Nah, di sini saya kasih nama kelompok ya. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan kalau eh, sebaiknya gitu ya, sebaiknya kalian menonton ini sambil juga langsung mempraktekkan gitu. Jadi ketika misalkan juga ada bagian yang masih belum dipahami gitu kan, bisa pause dulu gitu ya. Pause dulu atau misalkan diulang juga bisa agar nanti ketika sudah selesai video ini, tugas kalian di pertemuan ini juga udah selesai, langsung dikirim saja gitu ya. Karena tugasnya itu tuh sama gitu ya. Tugasnya adalah kalian mempraktekkan apa yang Bapak praktekkan sekarang. Itu kan kalian mencoba juga melakukan hal yang sama dan hasilnya sama kayak yang Bapak peroleh di sini. Nah, gitu ya. Nah, misalkan di sini kita konversi ya, kode ini satu dan 2 ini menjadi nama kelompok. Berarti kan kita pakai if gitu ya. Nah, kita pakai rumus if. Gitu. If ini nah sama dengan satu berarti kita ubah jadi apa? Eksperimen gitu ya. Eksperimen. Nah, kalau tidak gimana? Ya berarti kan jelas kontrol gitu ya. Nah, udah. Sorry, sorry. Ketambahan tanda tadi ya. Nah, ini udah. Ini tinggal ditarik saja atau di double klik saja. Nah, nanti berubah. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini, nah ini kita ubah data ya. Jadi data ini kita ubah jadi tabel Excel. Nah, jadi sumber datanya kita ubah dulu gitu ya. Jadi Excel table. Misalkan kita klik satu sel gitu ya. Terus Ctrl A.
Sorry. Bentar. Oke. Misalkan di sini, terus kita kontrol A gitu ya. Nah, oh ini kemasuk semua ya. Jadi jangan kontrol A deh. Karena yang lain juga masuk. Ini sampai sini aja. Nah, gitu ya. Terus kita pakai kontrol T. Nah, bikin tabel. Gitu ya. Nah, terus di sini ya, ini pastikan nih ya, ini dicentang ya. Tulisannya tabel saya memiliki header. Header itu ini ya, judul tadi. Judul kolom. Itu header. Nah, jadi ini kita centang. Jadi dia mengenali, oh ya berarti paling atas ini headernya gitu ya, bukan data. Nah, gitu ini centang. Baru kita oke. Nah, ini hasilnya ya. Kalau misalkan mau apa namanya? Biar tidak mengubah data mentah aslinya, kalian bisa bikin kopian aja di sini ya, biar gampang. Kalian bikin salinan, taruh di sebelum sini ya. Setelah data penelitian, berarti sebelum sebelum sheet yang urut berdasarkan gain ini, centang buat salinan lalu oke. Nah, yang ini yang kita kemudian kita ubah gitu ya. Nah, misalkan kita ganti ini jadi tabel Excel gitu ya. Nah, tadi sama caranya. Yang ini tadi kita kontrol T, kita centang ini lalu di oke. Nah, gitu ya. Terus pada bagian desain tabel ini ya. Nah, desain tabel ini, nah nama tabelnya kita ubah gitu. Nih, nama tabel ada ya. Tabel 2 kita ubah ya. Jadi tabel penelitian. Nah, ini eh, tidak boleh pakai spasi ya. Tidak boleh pakai spasi. Jadi sambung aja nggak apa-apa. Nah, jadi ada keuntungannya di sini ya. Ada keuntungannya. Nih, jadi kalau misalkan pakai Excel table itu yang pertama berarti datanya jadi rapi, judul kolomnya juga udah dikenali gitu ya, dia otomatis berbeda sendiri warnanya ya dengan warna di datanya gitu ya. Untuk yang kepala tabel atau headernya ini beda sendiri. Dia udah langsung mengenali oh ini berarti header, ini berarti judul kolomnya gitu. Nah, terus data yang baru itu bisa masuk dalam rentang tabelnya. Yang keempat itu pivot table juga nanti gampang diupdate gitu ya. Yang terakhir itu penggunaan sumber data. Nah, itu jadi lebih konsisten. Oke. Nah, nanti ketika misalkan kita buat pivot table, nanti Excel itu menampilkan bagian pivot table field gitu ya. Nah, di sini. Kalau misalkan ini ya, nah ini ada ya, ringkas dengan pivot table. Itu kalian bisa bikin. Nih, tadi rentangnya, tadi ya kita udah kasih nama, tadi nama tabelnya adalah tabel penelitian. Nah, terus dia nanya nih ya, yang kedua, taruh mana pivot tablenya? Ya, di lembar baru atau di lembar ini juga? Gitu. Atau di lembar yang sudah ada? Yang sudah ada ini kan berarti ya terserah mau yang mana. Di sini kah? Gitu ya. Atau gimana? Gitu ya. Nah, nanti kan kalau di bagian table tadi ya, itu ada beberapa ya. Jadi ada filter tadi ya, ini filter nih, ada panah ke bawah ini ya, yang kotak kecil. Terus ada kolom, nih ya, kolom. Row itu baris, lalu value. Value itu hasil hitungannya. Gitu. Nah, jadi nanti kita sesuaikan aja row sama value dan kolomnya nanti sesuaikan. Gitu ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya buat pivot table tadi kita udah bikin tadi ya, pivot table. Nah, ini sumber datanya benar ya, double penelitian yang ini. Nah, terus nah ini kita pilih, kita ikut aja dulu di panduannya di sini pilih yang new worksheet, jadi pakai lembar kerja baru gitu ya. Lalu kita oke. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan. Nih, ini udah ada ya. Nih.
Nanti kan tadi yang dijelaskan tadi ya, di sini nanti ada 4 bagian atau 4 bidang ya. Jadi ada filter, ada kolom, baris sama value ya nilai tadi. Nah, ini ya. Jadi tinggal kita sesuaikan. Kita mau meringkas yang mana, gitu ya. Jadi nama variabelnya nanti kita taruh kemana? Ke bagian row kah, gitu ya. Bagian kolom kah, gitu ya. Value atau filternya. Nah, misal ya, misal. Nah, di Excel itu untuk yang pivot table itu bisa secara otomatis menampilkan sum of pretest gitu ya, asal sum of pretest gitu ya. Nah, ini kan berarti kalau deskripsi itu jumlah seluruh nilai kan biasanya kurang bermakna gitu ya. Kalau di jumlah tuh kayak masih bingung artinya apa gitu. Nah, makanya kita bukan pakai jumlah gitu ya, tapi kita lebih memilih untuk menggunakan rata-rata. Oke, nah di sini misalkan ya kita ngikut di sini ya, nih ini ada ini mana tadi ya? Oh ini ya rata-rata nih. Row-nya itu nama kelompok, nih ya. Nama kelompok itu di bagian row ya, row sini baris nih. Terus value-nya itu atau gini deh ya, kita pakai yang ini aja deh. Value-nya itu kode responden ya, ya kode responden. Kode responden itu kita taruhnya di value ya, di nilai. Terus ini apa namanya kolom. Bagian kolom itu kategori ketuntasan. Mana kategori ketuntasan ini? Nah, ini kita sorry. Ini taruh sini. Oke, gitu ya. Nah, nanti bikin langsung muncul di sini ya. Jadi pivot table itu tabel yang dinamis gitu ya. Dia bisa berubah sendiri, tidak perlu diketik-ketik manual lagi. Sangat dinamis ya, tergantung kita nanti taruh data-data ini taruh di mana. Gitu. Oke, terus tadi ini ya, kita lanjutkan dulu di sini. Nih, langkah selanjutnya kan kita mengubah yang sum itu jadi average atau jadi count. Nah, gitu ya. Ini kan ada nih ya, untuk apa namanya kelompok ya, nama kelompok eksperimen, nama kelompok kontrol nih kelihatan ya. Yang belum tuntasnya berapa, yang tuntasnya berapa, keseluruhan berapa. Gitu. Nah, jadi di bagian field, di bagian value, nah di sini ya. Nah, kita kasih tanda panah di sini, kita klik. Nah, di sini pilih yang value field setting yang ini ya. Nah, ini kita pilih. Nah, kita pilih nih ya dari beberapa opsi ya. Jadi eh, tidak satu jenis. Ya, tergantung kita pengennya mana. Nah, kalau misalkan rata-rata berarti gimana? Gitu ya. Berarti kan metode rata-rata. Atau, kalau misalkan menjumlah gimana? Di sum gitu ya. Kalau count gimana? Gitu ya. Maksimum gimana? Minimum gimana? Gitu ya. Nah, kita mau misalkan pakai rata-rata gitu ya. Terus kita klik kemudian format angkanya. Nah, kita pilih format angka, kita pilih dua angka di belakang koma ya, yang ini. Terus kemudian kita oke. Nah, nanti kalau realnya ketika kalian ngerjain skripsi, nanti sesuaikan saja mau ngitung mana. Ini kan sebagai eh, contoh gitu ya, kita pakai yang rata-rata. Ini kita oke. Nah, di sini sebentar ya. Ini sebentar ada bagian yang ketinggalan. Bagian nilai itu bukan pakai kode responden ya, sebentar.
Kita pakai nilai, oh sorry, bentar. Ini kita hapus dulu deh ya. Nah, kita pakai nilai post test dulu. Nah, ini ya. Tapi tidak jumlah tadi ya. Ini sudah kita susun. Untuk barisnya ini pakai nama kelompok. Terus di sini kolomnya pakai ketuntasan. Gitu ya. Nah, terus dinilainya ini bukan jumlah tadi ya. Nah, kita ganti ini jadi rata-rata. Terus tadi untuk angkanya, tadi pastikan dua angka di belakang koma ya. Nah, di sini. Nah, cuman di sini sepertinya untuk kolom itu juga bukan ini ya. Tidak cocok kalau misalkan kolomnya itu kategori ketuntasan ya. Kita pakai ini aja deh, bukan yang ke bawah ini ya. Ini kan menghitung jumlah siswa yang tuntas gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin menghitung rata-rata post test berdasarkan kelompok, jadi kita cukup pilih yang row-nya itu taruhnya nama kelompok, ya barisnya yang baris itu nama kelompok, value-nya itu nilai post test-nya. Jadi kolomnya tidak usah gitu ya, kita hapus saja. Nah, gitu ya. Oke. Oke, udah ngerti ya. Jadi bagian sini, bagian nilai, ini kan bisa kita setting ya. Mau misalkan apa? Kan kalau awalnya itu tuh jumlah, gitu ya. Kalau jumlah kan nggak jelas ya. 799 itu artinya apa? 674 artinya apa, gitu ya. Nah, makanya kan kita perlu ubah di sini jadi rata-rata. Berarti gitu ya. Nah, rata-ratanya kelihatan, oh 79,9. Secara keseluruhan rata-ratanya itu 73,65 begitu. Kalau count nanti kan berarti itu terkait dengan banyaknya yang tuntas misalkan gitu ya. Nah, itu pakai count ya. Tidak mungkin kita pakai pakai sum gitu ya. Saya pakai count gitu. Oke, nah pivot table-nya tadi ya ini ya. Nah, ini udah ada di setting. Jadi kita bikin satu lagi pivot table-nya di sini. Kalian bikin di ini ya. Nah, misalkan ini kan tadi dari sini. Nah, ini ya. Nah, dari sini tadi kan kita bikin, kemudian otomatis dia lembarnya ke sini. Ya. Nah, untuk yang poin 8 gitu ya. Nah, ini kita bikin ya, kita bikin baru lagi. Nah, ini baru contoh tadi ya. Jadi kita balik ke sini. Nah, terus kemudian kita bagian desain table. Lalu kita bikin ringkas dengan pivot table. Nih, pastikan tadi ya, nama tabelnya benar. Terus pilih yang lembar kerja baru atau new worksheet gitu ya. Terus di oke. Nah, nanti dia bikin lagi ya di lembar 3. Nah, di sini ikutin yang ini gitu ya. Row itu taruhnya nama kelompok. Ya, nama kelompok itu di bagian baris ini bisa diseret gitu ya. Taruh sini. Nah, ini terus kemudian value-nya ini kita kasih 3 macam ya. Jadi dari pretest, posttest sama gain. Jadi pretest ini taruhnya di nilai, di value, posttest juga kita geser ke value sama gain. Nah, gainnya juga kita seret ke value. Nah, otomatis ya. Jadi bawaan dari Excel-nya itu dia menjumlah tadi ya. Nah, makanya di sini kita harus ubah gitu ya. Nilainya jadi average. Nah, nanti seperti ini hasilnya kira-kira ya, tabelnya yang ini ya. Nih. Nah, di sini berarti di bagian sini kayak tadi, yang jumlah ini kita setting jadi rata-rata. Nah, nanti kan bagian sini otomatis ya berubah ya nih. Nama customnya di sini. Kalian bisa ngikutin yang dibikinkan secara otomatis dari Excel atau kalian bisa edit yang ini. Nah, nanti berubahnya di sini. Nah, kita nggak usah
ini aja ya, nggak usah kita ganti-ganti. Ini kebetulan udah bener aja. Kalau kita pilih rata-rata kan dia nanti berganti jadi rata-rata dari pretest gitu ya. Nah, tinggal di oke. Nah, jadi rata-rata. Terus kemudian yang ini jumlah ini juga kita ganti. Kita pilih rata-rata juga. Terus yang bagian gain itu juga sama ya. Kita ganti jadi rata-rata. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nanti hasilnya. Gitu. Sama kayak yang inilah bentukannya ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Tadi pastikan itu, oh iya, angka ya, sorry. Kita ada bagian yang kelupaan di sini. Kita samain aja. Jadi format angkanya ini pastikan dia pakai dua angka di belakang koma. Gitu ya. Nah, ini juga proses. Kita ganti di format angkanya di sini 2. Terus oke. Terus yang gain juga. Pengaturan di format angka, bagian angka di sini 2. Oke, oke. Nah, jadi semuanya itu pakai 2 angka di belakang koma. Oke, kita lanjut. Sudah selesai, gitu ya. Kemudian kita lanjut nomor 9. Nih, kita bikin lagi pivot table kedua, ya. Jadi pada worksheet baru lagi. Nah, jadi dari sini lagi kita balik ke sini. Kita klik desain tabel lagi. Terus kita bikin lagi yang ringkas dengan tabel pivot. Terus kita pilih ini worksheet tadi ya, lalu kita oke. Nah, di sini berarti kita ngikutin yang nomor 9 langkah-langkahnya. Kita taruh nama kelompok di bagian row. Nama kelompok bagian row. Terus di bagian kolom itu kategori ketuntasan. Kategori ketuntasan itu di bagian kolom. Terus berarti value-nya itu kode responden. Value-nya itu kode responden. Nah, ini ya yang tadi. Nah, gitu. Nah, ini kan kode responden kalau kalian lihat ya. Respondennya kan ada angka 1 sama angka 2 gitu ya. Nah, tapi di sini itu udah pas ya sebenarnya. Dia langsung otomatis pakai count. Ini loh. Jadi udah benar, bukan di jumlah. Karena kalau kalau nanti dia pakai jumlah ya, itu nanti bakal keliru hasilnya. Dulu ya. Jadi 0 gitu ya. Jadi udah paling pas tadi ya. Jadi pakai yang hitung gitu ya, count. Nah, kita oke. Nah, ya, jadi ketahuan nih, belum tuntasnya berapa, yang tuntasnya berapa, berdasarkan kelompok eksperimental control, jadi nanti ketahuan juga total keseluruhan gitu ya. Jadi di sini ketahuan, oh 10 siswa di kelas eksperimen dan 10 siswa di kelas kontrol, itu yang kalau eksperimen satu yang belum, dua yang udah tuntas. Kalau di kontrol itu 10 ke 10 10-nya itu belum tuntas, jadi nggak ada yang tuntas di sini. Oke, gitu ya. Begitulah itunya kesimpulannya. Oke, kemudian kita bikin lagi pivot table ketiga pakai worksheet baru, balik lagi ke sini berarti. Nah, di sini kita klik desain tabel ringkas, terus pilih no worksheet, oke. Kita kemudian bikin ya susunannya seperti ini. Bagian row itu lagi-lagi nama kelompok, terus kolomnya itu kategori response ya. Nah, kategori respon itu taruhnya di kolom. Terus value-nya itu tuh kode responden. Kode responden itu value. Oke. Nah, di sini ya. Jadi, pastikan ya kalau misalkan ini belum untuk ini bagian value ya, bagian nilai, pastikan punya kalian kalau ini bukan count atau jumlah, berarti harus diganti dulu. Ganti jadi count atau sorry bukan jumlah ya. Count itu hitung. Jadi kalau misalkan punya kalian masih di sini tulisannya sum atau jumlah, nah itu perlu diganti. Ganti jadi pastikan pilihnya yang count ya atau hitung. Itu. Ini punya Bapak otomatis udah benar gitu. Nah, nah jadi nanti gini bentuknya ya. Nah, dipastikan sama nih. Nah, nama kelompoknya gitu ya. Terus ini kategorinya ya. Nah, ini ya.
Jadi dari baik, kurang baik, sama sangat baik. Ya mungkin susunannya kurang kurang oke lah ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ini dari baik dulu, terus kurang baik, ya baru sangat baik. Nah, gitu ya. Terus tambah total. Itu kita pastikan totalnya benar 20 gitu ya. Ada siswanya 20 orang. Nah, di pivot table itu juga kita bisa pakai filter. Nah, jadi gunanya itu untuk menampilkan ringkasan pakai kategori tertentu. Nah, misalkan ya, di bagian taruh di filter itu biasanya jenis kelamin, gitu ya. Kita filter misalkan berdasarkan jenis kelamin, atau berdasarkan nama kelompok, berdasarkan kategori ketuntasan, ataupun kategori respons. Nah, misalkan nih, kalian bikin lagi satu, di sini misalkan ya, bikin lagi desain tabel ringkas, di OK. Nah, kita taruh ya. Nah, kita masukkan misalkan tadi nama kelompok di sini, terus jenis kelaminnya kita taruh di bagian filter, gitu ya. Terus eh, kita mau lihat misalkan rata-rata nilai ya. Nah, jadi bisa jadi kalau kita pengen rata-rata nilai, berarti kita perlu bagian value, bagian nilai ini adalah nilai pretest ya, sama post test. Nah, tapi jumlahnya salah ya, kita ganti dulu. Kita jadikan rata-rata. Ini pastikan angkanya 2 ya, 2 angka di belakang koma. Nah, terus ini juga yang postes juga kita ganti rata-rata. Sini 2 angka di belakang koma. Oke, oke. Nah, filternya kita bisa bikin ya, pilih. Nah, bagian filter ini kita bisa setting gitu ya. Kita bisa pilih semua kah, atau misalkan kita pengen laki-laki, sorry, 2 ya, perempuan aja misalkan gitu ya. Nih, nanti ini perempuan aja gitu, atau misalkan kita centang 1 gitu, berarti kan laki-laki aja. Nih, berubah gitu ya angkanya. Nah, jadi dia difilter berdasarkan jenis kelamin. Nah, rata-rata di sini ada gitu ya, rata-rata kita menghitung misalkan rata-rata nilai pretest sama nilai post test. Nah, ini cuma dimunculkan sesuai dengan filter 1 atau laki-laki. Oke, gitu. Lanjut, nomor 12 ini memperbarui pivot table. Jadi kalau misalkan nanti datanya itu berubah, nah pivot table itu belum tentu otomatis berubah. Jadi ada yang bisa langsung otomatis, ada yang tidak otomatis. Nah, jadi caranya nanti pastikan di bagian pivot table sini ya. Nah, ini kita klik kanan gitu ya. Pilih yang refresh ya, segarkan gitu. Kalau ada data yang berubah. Ini kan sumbernya dari sini nih. Mana ya? Nih, yang ini kan sumbernya. Jadi kalau misalkan ini kalian ada yang berubah nih angkanya di sini, atau misalkan nambah jumlah respondennya bertambah gitu ya, jadi lebih banyak, atau di sini angkanya ternyata kalian ganti, ada yang salah misalkan begitu. Nah, pivot table-nya itu pastikan kalian di sini terserah ya, sel manapun. Terus ini klik kanan gitu. Pilih yang refresh atau segarkan. Nanti berubah. Karena tadi ya ada yang otomatis berubah, ada yang enggak. Jadi buat mastiin ya udah pokoknya klik kanan di sel yang pivot table-nya, lalu pilih refresh gitu ya. Oke, nah lanjut kemudian ke pivot chart. Kemudian ya di sini. Nah, pivot chart itu berarti grafik ya. Chart itu grafik. Jadi grafik yang dibuat berdasarkan pivot table. Jadi pivot chart itu nanti ngikut strukturnya itu termasuk filternya itu berdasarkan dari pivot table. Nah, jadi tujuannya nanti
Salah satunya misalkan membandingkan rata-rata tadi ya, tapi dalam bentuk grafik udahan, bukan lagi bentuk tabel. Nah, gitu. Jadi lebih visualnya lebih lebih visual gitu ya. Nah, di sini misalkan tadi membandingkan jumlah siswa yang tuntas atau misalkan melihat distribusi responnya, respon siswa, terus kemudian di sini menyajikan ringkasan gitu ya. Nah, jadi grafik nanti kita pilih itu berdasarkan jenis data dan tujuan penyajian datanya. Nah, biasanya di sini dijelaskan di sini ya di nomor 14 ini jenis-jenis grafik yang digunakan itu ada 3 jenis ya. Jadi yang pertama itu cluster kolom gitu ya. Jadi grafik kolom itu dikelompokkan sesuai dengan nilai dari tiap kelompoknya. Nah, itu kan berarti tujuannya misalkan untuk membandingkan rata-rata pretest untuk eksperimen dan kontrol gimana. Atau misalkan membandingkan rata-rata post test deh gitu ya. Post test sama nih, post test eksperimen ataupun kontrol gitu. Terus misalkan membandingkan jumlah yang tuntas ya dari dua kelompok gitu. Nah, kalau bar chart itu berarti grafik batang gitu ya bar. Nah, itu grafiknya mendatar jadi sesuai ke ini digunakan misalkan kalau nama kategorinya cukup panjang. Nah, kan yang ketiga ini stack kolom itu berarti kolom bertumpuk gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan distribusi kategori dalam tiap kelompok, misalkan yang tuntas dengan belum tuntas. Lalu misalkan berdasarkan ini ya, kategori respon, ada yang kurang, ada yang baik, ada yang sangat baik. Gitu ya. Nanti kelihatan, gitu ya. Nah, jadi, nah di sini kita nggak pakai pivot chart ya, karena kebetulan data yang kita gunakan itu bukan berdasarkan urutan waktu, gitu ya. Jadi di sini sekedar teori saja, nggak apa. Jadi atau setidaknya kalian belajar membuat pivot table, gitu ya. Untuk pivot chart ini sampai di bagian teori saja. Nah, jadi kita nggak, kita lihat di sini ya. Untuk yang pivot chart di sini, nah, kita yang pakai sederhana saja ya di sini ya kita prakteknya. Misalkan untuk kita pakai pivot table yang nilai ya nilai. Yang nilai mana tadi nilai ini ya. Nah, ini. Nah, kalau ini bukan ya rata-rata. Ini kan post saja. Kita pakai yang ini. Ini tadi kita bikin yang pertama nih ya. Nah, ini kita ganti deh. Namanya pivot nilai. Nah, gitu ya. Dari sini kemudian ini ya ingat ya, klik salah satu sel. Jadi terserah di sini kan awalnya nggak ada ya bidang ini. Nah, kalau kita klik di sini kan nggak ada, tapi kita klik satu sel di dalam pivot table nanti muncul di sini. Itu. Nah, di sini kita pilih yang bagian pivot table analysis atau misal analisis pivot table. Nah, terus kita pilih yang pivot chart. Gitu ya. Nah, ini. Nah, terus kita pilih yang misalkan apa namanya? Cluster kolom. Nah, ini ya, kolom cluster. Nih, kolom bertumpuk ya ada yang bertumpuk ya, ada stack tadi ada yang cluster. Nah, kita pilih yang cluster saja. Kalau kita oke. Nah, ini hasilnya ya. Kelihatan dari sini. Nah, di sini juga ada apa namanya? Keterangannya ya bahwa yang biru itu rata-rata pretest gitu ya. Yang oranye itu rata-rata post-test, yang abu-abu itu rata-rata gain-nya. Itu nih kelompoknya, kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Oke. Nah, di sini mungkin ya, kalau misalkan di nomor 15 ini, kita mungkin tidak perlu gain ya. Jadi gain itu
kita tampilkan di bagian yang terpisah nanti. Jadi untuk yang di sini ya berarti ini deh, kita copy saja deh ya, kita copy. Kita salin taruh di sebelum lembar 4 ya. Nah, kita centang. Nah, jadi yang ini kita biarkan, ini kita hapus dulu deh. Nah, gini. Nah, ini kopiannya, ini yang kita otak-atik ya. Nah, biar nanti kelihatan. Nah, gen ini kita hapus aja. Gitu. Karena tadi ya, gen itu tidak kita gabung dengan rata-rata karena dia tuh berbeda gitu ya, berbeda skalanya berbeda kalau gen itu ya. Gen itu kan peningkatannya saja gitu ya. Jadi kita nggak pakai ya. Jadi kita hanya pakai pretest sama post test kelihatan. Jadi meskipun dari sini kelihatan bahwa pretest ke post test itu sama-sama naik ya, baik eksperimen maupun kontrol. Nah, tapi kan naiknya itu berbeda ya, ketinggiannya. Dan di sini kita lihat ya bahwa eh, diagram batang untuk yang bagian pretest ya, rata-ratanya tuh jadi di awalnya sama nih, kelihatan ya, mirip lah ya. Tapi ketika eh, dilanjutkan ke post test, ada kenaikan, sama-sama ada kenaikan, tapi naiknya beda. Nah, di bagian eksperimen lebih tinggi naiknya. Gitu ya. Jadi ini visualnya membantu gitu ya. Daripada hanya sekedar lihat angka gitu. Dari sini kelihatan gitu ya. Bedanya gimana sih gitu. Oh, ternyata meskipun sama-sama naik, tapi yang eksperimen naiknya lebih tinggi gitu daripada kontrol. Tapi ingat tadi ya, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa yang kelompok eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Itu nggak bisa, karena kalau itu berarti harus dilakukan uji statistik lebih lanjut gitu. Nah, sedangkan ini hanya gambaran awal saja gitu ya. Nah, ini untuk judulnya ya. Judulnya bisa kita ganti ya kayaknya ya. Tetap. Eh, Nah, di sini ya. Oke, judul. Bentar, judul bagan deh ya. Nah, judul bagan ya di bagian desain ya, bagian ini deh. Nah, ini desain ini kita bisa tambahkan elemen bagan ya. Bagi yang belum muncul ya di chartnya, kalau bagian muncul kalian berarti nambahin belakangan. Di sini bagi yang judul ya, judul bagan. Nah, pilih yang di atas misalkan gitu ya, di atas ini. Kita munculkan. Biar nanti kita ketik ya. Nih, sesuai di sini judulnya. Nah, perbandingan rata-rata pretest dan post-test kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, gitu. Nah, untuk yang sumbu itu sumbu. Nah, ini sumbunya juga kita kasih judul ya, judul sumbu nih. Yang bagian primer ini berarti yang mendatar itu kelompok berarti ya. Nih, kita kasih namanya itu kelompok penelitian. Nah, sedangkan yang bagian ini berarti di bagian ini. Vertikalnya kita kasih judulnya itu nih rata-rata nilai. Rata-rata nilai. Oke, udah ya. Selesai nih. Nah, ini hasil olahan dari sini. Otomatis. Gitu ya. Ya, kalau misalkan mau ganti-ganti warna, ganti ini ya, atau misalkan ganti gaya, yang kayak mana ya, terserah lah bebas ya, mau yang mana gitu. Jadi itu tidak tidak dilarang, ya, tidak dibatasi juga. Silakan kalian mau ganti-ganti gimana. Ya, terus, jadi setidaknya yang diminta di sini kalian kerjakan. Ini bisa dipanjangin juga nih kalau mau ya. Nih, misalkan kalau mau diganti, Pak, saya mau ganti yang ini aja Pak, gitu. Biar kelihatan menyala gitu ya. Gak apa-apa, boleh. Ada masalah gitu ya.
Oke, lanjut ke bagian ketuntasan. Nah, yang mana nih ketuntasan? Oh ini. Ini kita ganti nama dulu. Berarti ini ke pivot underscore ketuntasan. Nah, itu. Kemudian di sini kita bikin ya pivot chartnya. Terus pilih yang sama cluster column juga ya. Kita oke. Atau misalkan pakai stack column juga boleh ya. Kalau misalkan oh mau pakai stack column aja deh ya nggak apa-apa. Dia pakai ini kolom bertumpuk gitu ya. Nih ada yang 3D juga ya. Oke, misalkan gini. Nah, kalau ini digabung gitu ya. Karena kita bisa ini kan gunanya adalah kalau stack kolom kita bisa tahu totalannya ya. Ini totalnya kan sama di 10 nih. Ya, sama di 10 meskipun kalau di bagian eksperimen itu bagian B ya yang warna sorry, yang warna biru yang belum tuntas itu segini gitu. Sisanya tuntas gitu. Nah, jadi dari sini langsung kelihatan ada langsung 3 informasi gitu ya. Informasi yang belum tuntas berapa, yang tuntas berapa, sama yang totalnya berapa. Gitu. Oke, ini sama ya. Jadi kita pertama berarti di bagian desain kita tambah judul dulu ya, judul bagannya di atas. Berarti misalkan apa nih? Ini ya judulnya ya. Ngikut aja. Distribusi ketuntasan siswa berdasarkan kelompok penelitian. Oke, kemudian kita bikin lagi nih sumbu mendatarnya itu berarti kelompok ya, jelas ya kelompok penelitian. Ini kelompok penelitian, terus sumbu vertikalnya berarti ini namanya adalah jumlah berarti ya. Kita pakai jumlah ya, jumlah siswa. Nah, jadi ini menyajikan jumlah siswa ya, jumlah siswa yang tuntas dan belum tuntas. Jadi bukan pakai persentase. Nah, kecuali emang kita dari awal itu ngaturnya pakai persentase. Gitu ya. Nah, ini kan enggak. Gitu. Dipanjangin boleh gitu ya, biar kelihatan. Terus tadi ya, mau diganti-ganti warna apa? Boleh gitu ya. Ganti warna nih, kan gini ya. Nih, misalkan ganti gini, terus diganti-ganti gini. Nah, itu ya ada angkanya nih, boleh nggak apa. Tapi setidaknya tadi untuk info-info yang diperlukan di sini itu sudah kalian kerjakan. Oke, lanjut ke bagian pivot response ya. Nah, ini ya response ya. Nanti kita kasih nama di sini pivot response. Nah, dari sini kemudian kita sama tadi bikin pivot chart, pilih yang stuck ya, yang bertumpuk. Nah, di sini oke, sama tadi. Jadi di bagian desain kita tambahkan judul bagan. Itu namanya adalah distribusi respons siswa terhadap pembelajaran matematika. Oke, terus nah ini ya sudah ada apa namanya
keterangannya di sini warnanya artinya apa gitu ya. Nah, di sini untuk yang judul yang mendatar sama eh, vertikalnya gitu ya, judul sumbunya ini meskipun tidak ada ya, tapi sebaiknya kita bikin ya, meskipun di modul tidak disampaikan gitu ya, kita bikin saja. Mirip ya. Jadi kalau misalkan yang ini yang horizontal ini kan berarti kelompok gitu. Nah, ini kelompok. Terus kemudian yang vertikalnya itu berarti jumlah ya. Nah, jumlah siswa. Nah, sisanya ya udahlah diganti-ganti apa ya warna gitu kan bebas lah ya, ganti-ganti warna gitu, ganti-ganti nggak apa bebas. Oke, nah nomor 18 tadi ya prinsipnya. Nah, jadi untuk menyajikan grafik pada skripsi, nah ini ada aturannya gitu ya biar bagus gitu. Jadi bukan hanya tentang pewarnaannya gitu kan biar bagus gimana desain-desainnya bukan, tapi lebih kepada informasi yang disampaikan yang bisa tersampaikan pada grafik itu gitu ya ketika diletakkan deskripsi. Nah, makanya di sini yang pertama apa? Perlu ada judul. Judul dari grafik ini apa? Jadi orang tuh tahu kalau misalkan ini kalian kalian copy gitu ya, kalian salin, taruhnya di deskripsi ketahuan. Oh, ini tuh grafik apa sih? Oh, ini grafik distribusi respons siswa terhadap pembelajaran matematika. Terus sumbunya tadi ya, tiap sumbu itu ada kalau ada namanya sendiri, itu ada labelnya. Terus kategorinya juga mudah dipahami ya, nih kategorinya. Oh, ini sangat baik nih warna kuning ya. Nih. Berarti kan dari sini dari angka 2 sampai 10 itu sangat baik. Oh, berarti 8. Nah, dari 0 sampai 2 itu hijau, baik. Berarti baiknya 2. Itu kelihatan. Oh, di sini nggak ada yang sangat baik nih. Adanya baik sampai sini 9. Terus yang biru itu kurang. Nah, ada satu yang kurang gitu ya. Jadi kelihatan jelas. Nah, efek tiga dimensi itu jangan dipakai kalau emang tidak perlu gitu ya. Jadi nggak usah di apa ya, nggak usah kalian nggak usah fokus ke bagian desainnya yang kayak gimana gimana gitu ya. Tapi yang penting itu informasi yang perlu dimunculkan itu tersampaikan dengan baik. Itu angka juga ya, nggak usah pokoknya nggak usah terlalu banyak variasi visual. Yang penting angka dan tulisannya dapat dibaca. Terus skalanya juga tidak terpotong ya, agar tidak menyesatkan. Nah, di sini ya. Nih, ini kan skalanya jelas dari 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6 gitu ya. Nah, jadi di sini ketahuan oh ini satu satu kali naikkan satu garis ini 2 gitu. Nah, jadi ini data juga ya. Jadi kalau misalkan pivot chart ini pastikan sesuai dengan data pada pivot table-nya. Jadi pivot table dulu bikin, baru dari situ jadi atau kita konversi jadi pivot chart. Nah, terus yang terakhir nih yang penting juga tidak menyimpulkan mengenai signifikansi ya. Karena ini urusannya statistika lanjutan. Sedangkan yang kita lakukan ini hanya penggambaran awal ya secara deskriptif. Gitu. Jadi eh, gunanya tadi ya untuk melihat pola. Jadi tapi tidak kemudian serta-merta menggantikan tabel statistik dan hasil uji hipotesisnya gitu. Nah, untuk interpretasi ya, interpretasi nih boleh tadi ya, interpretasi kalian bikin kalimat gitu ya. Kalimatnya itu ditampilkan karena ketika misalkan kalian taruh di skripsi ya, ini pastikan kemudian ada penjelasannya gitu. Ada narasinya. Misalkan di sini dicontoh lihat ya. Nih, tabel menunjukkan bahwa rata-rata proses pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Misalkan ini yang mana nih? Mana tadi? Ini ya. Nah, ini agak mengganggu misalkan diganti aja deh misalkan gitu ya. Bagian desainnya jangan gini deh gitu ya. Yang biasa aja deh ya.
Kalau misalkan malah bikin matanya sakit, nggak usah, gitu ya. Nih, jangan gitu juga apa. Oke, di sini ya. Nah, di sini kemudian ingat tadi ya, kalau misalkan kalian taruh ini deskripsi, jangan hanya taruh grafik, harus ada narasi, interpretasinya. Ini artinya apa sih, gitu kan? Nah, ini contohnya nih. Menunjukkan rata-rata post-test pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Nih kelihatan ya. Nih eksperimen post-testnya lebih tinggi dibandingkan yang kontrol. Rata-rata gainnya juga ada peningkatan skor gitu ya. Tadi. Nah, pada distribusi ketuntasan, yang ini misalkan ya. Nih, jumlah siswa yang mencapai kategori tuntas lebih banyak daripada kelompok eksperimen gitu. Nih, yang tuntasnya kan warna abu-abu nih. Lebih banyak daripada kelas kontrol atau kelompok kontrol karena nggak ada. Gitu. Jadi kalimatnya ya dibuat narasinya. Nah, jadi yang benar itu misalkan ini tadi ya biar nggak ketukar dengan hasil uji statistik kelanjutan. Jadi kalau yang kita kerjakan sekarang itu kalimatnya yang seperti ini, misalkan tidak ada interpretasi berlebihan. Jadi kita sampaikan berdasarkan data yang ada. Misalkan tadi nih, grafik menunjukkan rata-ratanya lebih tinggi. Gitu. Terus misalkan secara deskriptif kelompok eksperimen mengalami peningkatan lebih besar. Terus jumlah siswa tuntas lebih banyak. Sebagian besar respons berada pada kategori baik gitu. Nah, yang ini yang perlu dihindari. Jangan sampai kamu bilang grafik membuktikan bahwa PBL signifikan berpengaruhnya gitu. Atau misalkan hipotesis diterima. Atau misalkan kelompok eksperimen terbukti lebih baik. Nah, itu nggak bisa. Tadi ya, ini contoh kalimat kalau sudah menggunakan uji hipotesis lanjutan. Nah, itu ya. Demikian. Untuk yang praktikum tadi sama, sudah Bapak sampaikan. Ini kerjaannya sama, gitu ya. Lakukan seperti yang Bapak contohkan tadi. Nah, ngikut sama persis, gitu ya. Nah, nanti untuk filenya jangan lupa tadi ya lanjutan dari file yang pertemuan 11 terus nanti di save as jadi pertemuan 12 ya. Jadi di save as nih. Di save as jadi pertemuan 12 underscore nama underscore nim. Nah, yang ini yang dikirim ya kalau sudah mengerjakan semuanya sampai di praktik 11 gitu ya. Jadi sampai ke interpretasi juga dibikin. Gitu ya. Oke, nah baik kita tutup pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.